Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Budaya yang ada di mana saja. Destinasi wisata tidak hanya terkait soal pantai ataupun air terjun. Kekayaan seni dan budaya masyarakat lokal, jika kita gandrungi bersama akan terlihat sangat menarik. Contohnya, rumah-rumah adat tradisional yang ada di Kabupaten Lombok. Di Lombok sendiri, terdapat 4 titik yang masih mempertahankan kebudayaan dari rumah adatnya sendiri. Yang pertama, ada di Bayan, Lombok Utara, Desa Sade, Lombok Tengah, Sembalun, Lombok Timur, dan juga Dusun Limbungan yang ada di Lombok Timur. Yang pada kesempatan kali ini, saya, Sri Rahmawati Wulandari, perwakilan dari rekan-rekan KKN Tematik Universitas Mataram, Desa Wisata, yang berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, akan mengajak Anda untuk melihat dan berkunjung bagaimana sih potensi wisata yang ada di Dusun Limbungan ini. Yuk ikutin perjalanan kami. Rumah adat merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang dimiliki masyarakat, yang menjadikannya sebagai ciri khas yang membedakan antara daerah yang satu dan daerah yang lainnya. Salah satunya dapat dilihat dari bentuk bangunan yang masih dipertahankan oleh masyarakatnya, seperti yang dapat kita temui di Dusun Adat Limbungan. Rumah Sasak Adat Limbungan merupakan gugusan rumah tradisional suku Sasak yang berada di Dusun Limbungan, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rumah adat Limbungan terletak di ketinggian sekitar 750 meter di atas permukaan laut, tepatnya di bawah kaki Gunung Rinjani. Yang umum, yang menurut tuturan para sesepuh kami, rumah ini tuh memang sudah ada sejak zaman dulu kalau bahasa orang sini. Jadi mereka nggak tahu kenapa rumah adat ini seperti ini. Kalau hasil riset kami itu sekitar abad ke-13an, setelah kerajaan Batu Bele itu pecah menjadi 2, di atas sana di hutan itu ada yang dikenal dengan Kerajaan Rumbe atau sekarang dikenal dengan Suwung. Terus ada juga Kerajaan Perapatan atau Mudung hari ini dikenal. Kedua kerajaan ini sering berselisih. Ya, kalau cerita-cerita orang-orang tua kami, mereka tuh sering perang, nggak pernah akur. Mereka nggak perang secara fisik, tetapi perang ideologi lebih tepatnya, yaitu di mana kerajaan Rumbe itu Islam tapi masih kuat dengan adat, dipadukanlah adat dengan Islam, sementara kerajaan Perapatan itu kental dengan nuansa Islaminya. Si rajanya ini menghilang, mengasingkan diri gitu, dibubarkanlah, disuwungkan. Suwung itu artinya sepi, makanya wilayah hutan itu sekarang disebut Suwung karena itu bekas kerajaan disepikan. Artinya disuruh nyebar rakyatnya. Nyebar, ada yang turun ke sini, ada yang ke bawah. Nah,
terbentuklah desa-desa kecil. Ya, kalau dulu desa mereka di sana, di kerajaan itu. Tapi setelah disumbungkan tempat itu, disuruh nyebar, lalu berdirilah gubuk-gubuk kecil. Kalau dulu setelah nyebar itu tidak langsung jadi gubuk perkampungan semacam ini gitu. Mereka hanya membangun rumah di ladang masing-masing. Lalu kemudian berinisiatiflah orang-orang yang tadinya rumahnya jaraknya jauh, tiap-tiap ladang, mereka berkumpul di suatu lokasi sehingga terbentuklah sebuah komunitas masyarakat. Dusun adat Limbungan terbentuk dan masih tetap bertahan atas sejarah yang panjang sebagai salah satu pemukiman tertua di Pulau Lombok. Membentang lurus dari timur ke barat, rumah-rumah tradisional berjajar menghadap selatan. Hal tersebut merupakan salah satu ciri khas perumahan tradisional Limbungan. Selain kekhasan akan bentuk unik serta bahan-bahan bangunannya yang keseluruhannya berasal dari material alam, yang paling unik adalah lantai yang ternyata terbuat dari campuran kotoran sapi yang dicampur dengan tanah liat dan kulit padi. Jadi perbedaannya yang sebelum dikasih bantuan sama pemerintah, dulunya jalan-jalan yang di sini itu real tanah gitu. Jadi setelah dikasih bantuan, dibuatkanlah jalan-jalan beton seperti ini. Jadi agar tidak becek ketika tamu atau pengunjung datang ke sini, yang seperti kita lihat pada saat ini. Dan juga ada juga bangunan-bangunan fasilitas-fasilitas umum yang dibuat ketika ada sumbangan dari pemerintah, itu seperti yang dulunya tidak ada toilet umum, sekarang sudah ada toilet umum. Dan juga sebelumnya tembok-tembok pagar pembatas antara desa adat ini atau kampung adat ini dari kayu gitu, sekarang udah dari beton seperti itu. Jadi sekitar rumah adat ini khusus itu tidak boleh dibangun bangunan yang permanen, kecuali tembok-tembok pembatas yang ada di rumah adat ini seperti itu. Itulah sedikit perbedaan seperti itu. Dan juga kalau sekarang karena memang udah zaman modern seperti itu, yang dulunya orang-orang sini seperti itu tidak menggunakan listrik, dan sekarang bisa menggunakan listrik seperti itu. Masyarakat Limbungan umumnya berprofesi sebagai peternak dan petani. Hal ini terlihat dari banyaknya kandang sapi di pekarangan rumah-rumah warga dan hamparan sawah hijau yang mengitarinya. Itulah yang membuat suasana di Limbungan menjadi lebih indah dan memperjelas kearifan lokal yang masih kuat dipertahankan oleh masyarakatnya. Jadi kenapa arah rumah adat Limbungan itu satu arah mengarah ke selatan? Karena itu menunjukkan kekompakan yang terjalin di dalam di lingkungan rumah adat itu sendiri. Karena tetua dulu atau bahasa sininya pemunda itu kalau sudah bilang ke selatan, otomatis semua yang ada di lingkaran rumah adat itu tidak boleh mengarah kemana-mana. Karena itu menunjukkan ketaatan mereka kepada tetua adat atau pemunda. Nah, seperti itu. Kemudian kenapa tidak memiliki jarak? Karena itu tidak ada batasan yang ada di dalam rumah adat itu sendiri. Jadi itu menunjukkan kekompakan yang terjalin di dalam rumah adat itu sendiri. Untuk mengenai fungsi dari bangunan rumah adat itu sendiri, di sini ada dua modelnya. Yang pertama rumah tempat tinggal, kemudian ada istilahnya pantek.
Pantek itu tempat berkumpul atau bermusyawarah. Kemudian untuk rumahnya itu bisa dijadikan sebagai tempat tinggal karena dia modelnya 3 tingkat. Di tingkatan paling atas itu tempat menaruh bahan-bahan kayak bahan-bahan peralatan rumah yang masih baru-baru. Kemudian yang di tingkatan yang kedua itu tempat istirahat atau tidur yang memiliki rumah. Kemudian yang di bagian yang paling dasar yang ketiga itu ya biasa tempat-tempat baring-baring, tempat istirahat. Budaya, mungkin cukup sekian perjalanan kita pada kali ini. Harapannya semoga rumah adat Limbungan tetap kokoh berdiri dan tidak terkikis oleh perkembangan zaman. Saya, Sri Rahmawati Wulandari dan rekan-rekan KKN Tematik Universitas Mataram serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.